Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Identitas Agama di Indonesia, dari studi kasus konflik agama di Maluku, yang akan dipresentasikan oleh Dwi Serlia, Ramadhani, Rosanda Amalia, dan Siti Farikah, saya sendiri, dan juga Vladimir Agustian Simbolon. Dan presentasi yang pertama, mulai dari latar belakang, akan dijelaskan oleh Dwi Serlia. Oleh Dwi Serlia, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang. Konflik Maluku merupakan peristiwa kelam yang dalam sejarah anak negeri seribu pulau dicatat sebagai peristiwa tragis dan memilukan. Konflik komunal yang terjadi di Maluku tersebut dibuktikan dengan aksi-aksi kekerasan kolektif yang menggunakan simbol-simbol agama. Konflik Maluku disebut sebagai peristiwa kelam karena tidak hanya terjadi sekali saja, karena terjadi beberapa kali periode sebagai berikut. Yang pertama, periode pertama terjadi pada tahun 1999 hingga 2002. Pada periode ini ditandai dengan adanya bentrokan di jalanan antar kelompok masyarakat yang kemudian pada pertengahan tahun 1992 semakin menyebar menjadi konflik massal di kota Ambon. Kemudian periode kedua terjadi pada tahun 2004 hingga 2005. Periode ini telah menghubungkan konflik Maluku dengan isu Front Kedaulatan Maluku atau FKM, di mana membawa ideologi lama Republik Maluku Selatan untuk mengembalikan kedaulatan Maluku. FKM ini sangat ditakuti karena mendorong dan memaksa orang untuk bersembunyi karena diikuti oleh sang pemburu hantu. Munculnya FKM ini mendorong masyarakat Maluku untuk tampil di pentas konflik dengan terbuka. Kemudian periode ketiga terjadi pada tahun 2011, di mana konflik ini kembali muncul dengan ditandai dengan adanya isu kematian Darkin Saiman sebagai tukang ojek dan merupakan seorang warga Muslim, di mana mengalami kecelakaan di wilayah Kristen Gunung Nona. Ia dikatakan bahwa mengalami kematian karena dibunuh, sehingga kejadian ini turut memanaskan kondisi masyarakat Maluku, khususnya di kota Ambon. Akibat terpengaruh isu tersebut, hingga membuat masyarakat Islam dan Kristen saling melakukan pelemparan, bahkan hingga terjadi pembakaran serta pembunuhan. Meskipun konflik ini tidak terjadi dalam waktu yang lama, namun konflik tersebut juga turut sebagai catatan kelam dalam perjalanan konflik Maluku. Next, Vladimir. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah atau lanjutan dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh Dwi Serlia, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Maluku itu dikenal dengan banyak rempah-rempah. Oleh karena itu banyak pedagang yang datang ke Maluku, baik itu dari Arab, baik itu dari Portugis dan lain sebagainya. Dan hal ini memicu adanya keberagaman etnis maupun agama yang ada di kota Maluku itu sendiri, provinsi Maluku itu sendiri. Dan awalnya seperti yang dipaparkan oleh Dwi Serlia bahwa konflik agama ini diawali pada tahun 1999 yang membuat yang awalnya meletusnya di kota Ambon, di mana di Ambon ini sendiri terdapat konflik yang dipicu oleh supir angkot yang dari penduduk Kristen dan penumpangnya dari agama Islam. Sebenarnya konfliknya awalnya hanya sepele, namun karena diolah semakin banyak karena juga ada provokator karena perbedaan pendapat dari masing-masing. Oleh karena itu
konflik ini semakin pecah gitu. Padahal sebelumnya di Maluku itu sendiri dari agama Islam maupun Kristen dan juga suku-suku yang lainnya itu sebelumnya itu hidup berdampingan karena mereka mempunyai budaya yang dinamakan Pela Gandong yang tujuannya adalah untuk memberikan ikatan sosial untuk kehidupan warga Maluku itu sendiri baik dari agama, suku maupun bersaudara. Namun karena meletus konflik tahun 1999 ini menjadi tidak berlaku lagi tradisi tersebut gitu. Jadi tidak relevan lagi untuk digunakan. Dan juga seperti yang dipaparkan oleh Dwi Serlia sebelumnya bahwa ini juga ada keterkaitannya dengan RMS yang mana sebelumnya itu RMS adalah kaum pemberontak dari daerah Maluku itu sendiri gitu. Jadinya ada konspirasi yang memicu konflik di daerah sana. Terus juga mereka menggunakan asas ingin mengkristenisasikan daerah Maluku sehingga adanya picuan untuk warga Muslim untuk terpecahnya suatu konflik di daerah tersebut gitu. Dan untuk di konflik Maluku Utara itu sendiri motif lokalnya itu adalah hasil bias pertama hasil bias dari yang di Ambon itu, yang kedua adalah konflik antar batas yang dari 11 desa dari Kao dan Jailolo berdasarkan adanya PP nomor 42 tahun 1999 dan juga adanya konflik status provinsi dan persaingan suksesi lokal. Seperti yang kita ketahui sekarang Maluku itu sudah jadi kesatuan jadi Maluku. Namun sebelumnya itu ada kepentingan politik yang ingin memekarkan wilayah gitu. Jadinya hal ini memicu adanya perang antara warga Maluku yang Kristen dan warga Maluku yang Islam gitu. Dan muncul setelah di tahun 1999 itu munculnya konflik dan tahun 2002 itu dimunculkan adanya perjanjian perdamaian Malino II untuk status perdamaian antara Kristen dan Islam yang mana mereka adalah komunitas yang bertikai gitu. Padahal sebelumnya juga pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk meredakan konflik dan juga mengatasi konflik ini. Namun hal itu tidak sukses karena orang yang ditunjuk itu tidak kredibel dan tidak responsibel terhadap tugasnya untuk memimpin agama di daerah tersebut gitu. Setelah perjanjian Malino II, memang kasus tersebut mereda. Namun pada tahun 2011 sudah dipaparkan oleh Dwi Serlia sebelumnya bahwa muncul kembali adanya konflik antara agama Islam dan agama Kristen yang menandakan bahwa adanya egoisentrisme antara masing-masing identitas agama Kristen dan agama Islam. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai etnosentrisme dari agama Islam maupun Kristen itu dapat dijelaskan oleh teman saya selanjutnya yaitu Vladimir dan Ramadhani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep identitas agama. Identitas sendiri adalah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia dan memiliki ciri atau keunikan tertentu. Identitas itu beragam, bisa saja identitas sosial, identitas pekerjaan, identitas agama, identitas kesukuan, dan sebagainya. Identitas-identitas tersebut melekat dan menunjukkan ciri-ciri pribadi yang khas sehingga orang lain dapat mengidentifikasi perbedaan yang ada dan dapat mengamati perbedaan yang ada di tiap individu. Sementara agama sendiri, kalau dari etimologi, dalam bahasa Inggris, religion, itu artinya to bind or to tie together. Itu yang diartikan itu mengikat atau terikat bersama. Identitas agama merupakan identitas mutlak yang tidak dapat berubah. Namun, sering perkembangan zaman dan adanya proses globalisasi, serta pula adanya perubahan pada batas-batas serta simbol, menjadikan agama serta budaya dapat bergeser dan berubah.
Perlu kita soroti juga bahwa perubahan identitas agama juga dipengaruhi dan mempengaruhi pola hidup manusia dalam berpolitik. Sebenarnya, pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan konsep beragama itu sebenarnya ialah bebas. Hal tersebut berkaitan dengan beberapa pandangan filosofis mengenai bagaimana seseorang memilih agamanya yang bebas dan tidak dapat dan tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak-pihak lain. Negara kemudian memisahkan kepentingan agama dengan kepentingan politik. Hal itu yang disebut dengan sekularisme. Beberapa negara mengadopsi paham sekularisme untuk menjalankan pemerintahannya, seperti misalnya Amerika Serikat, Spanyol, Perancis, dan sebagainya. Keberadaan agama sebagai identitas juga terbentuk dari histori atau latar belakang berdirinya sebuah bangsa. Identitas tersebut yang kemudian berubah menjadi simbol bagi suatu negara. Dari sini kita dapat memahami bahwa sebenarnya sulit untuk mendefinisikan konsep agama secara jelas. Hal tersebut juga dikarenakan definisi agama sulit diterima secara gamblang, yang sebab itu perlu dipertimbangkan dari kedisiplinan ilmunya, variasi pengalaman dalam beragama, dan juga termasuk asal-muasal bagaimana asal-usul agama tersebut ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadhani. Oke, baik, Vladimir. Terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan konsep dengan kasus yang kami ambil, yaitu kasus agama di Maluku. Provinsi Maluku sendiri merupakan provinsi yang ada di bagian timur Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa provinsi-provinsi yang ada di bagian timur merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, dan juga di mana provinsi-provinsi ini memiliki berbagai macam bentuk kebudayaan serta agama. Tak terkecuali dengan Maluku itu sendiri. Dengan ada banyaknya masyarakat yang beragam ini, kecenderungan untuk adanya konflik selalu ada. Perbedaan identitas agama merupakan salah satu permasalahan yang ada pada masyarakat Maluku, yang juga merupakan salah satu hal penting yang biasanya menjadi sumber konflik di provinsi ini. Agama merupakan hal yang paling menonjol bagi masyarakat Maluku. Salah satu hal penting bagi kehidupan masyarakat Maluku adalah agama, di mana hal ini kemudian membentuk sebuah identitas bagi masyarakatnya dan diperkuat dengan adanya konflik yang terjadi. Konflik antara masyarakat Maluku yang antara agama Kristen dan yang beragama Islam adalah suatu bentuk adanya dua identitas agama yang saling bertemu, namun dengan tujuan yang berbeda satu sama lain, yaitu antara masyarakat Maluku yang beragama Kristen yang bertujuan untuk membentuk negara Kristen berdaulat, dan masyarakat Maluku yang memiliki identitas sebagai pemeluk agama Islam yang berkeinginan kuat untuk mempertahankan identitasnya sebagai penganut agama Islam dan sebagai bagian dari masyarakat Maluku. Perbedaan tujuan dan keinginan dari masing-masing masyarakat Maluku tersebut menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan. Isu akan identitas sebagai penganut dari salah satu agama itu pun terus bergulir. Masing-masing masyarakat Maluku menggunakan identitas agamanya untuk berperilaku dan mengambil keputusan dengan tujuan mencapai tujuan bersama dan mempertahankan eksistensi kelompok yang memiliki identitas yang sama dengan mereka. Mereka tidak akan segan untuk melakukan kekerasan jika itu menyangkut masalah dan kepentingan bersama dengan kelompok atau masyarakat yang memiliki identitas yang sama dengan mereka. Hal inilah yang kemudian menyebabkan konflik antara masyarakat Maluku tersebut berlangsung lama, karena kedua masyarakat selalu berpegang teguh terhadap prinsip keagamaannya masing-masing, baik masyarakat Maluku yang beragama Kristen maupun yang beragama Islam. Hal ini juga diperparah dengan adanya isu-isu politik yang kemudian dikaitkan dengan keadaan masyarakat Maluku, seperti kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada pemilihan umum di Ambon, dan ini semakin memperkuat tensi konflik di mana kemenangan PDIP sendiri diartikan sebagai kemenangan Kristen. Dan hal inilah yang memancing rakyat untuk bergerak mempertahankan agamanya. Akibat terjadinya konflik tersebut, masyarakat yang tadinya bisa hidup berdampingan
menjadi terpecah belah dan identitas agama semakin menguat di dalam kehidupan masyarakat Maluku itu sendiri. Apapun isunya, jika itu bisa dikaitkan dengan identitas agama mereka, bisa menjadi hal yang besar dan membuat ancaman konflik semakin nyata. Penggunaan identitas agama dari kedua pihak ini jika terus-menerus terjadi akan menimbulkan berbagai macam dampak buruk, baik untuk kehidupan kedua masyarakat yang terlibat konflik maupun masyarakat Maluku secara luas. Selain memberikan dampak buruk bagi citra kedua agama, penggunaan identitas agama dalam konflik juga menyebabkan jurang pemisah antara penduduk yang beragama Islam dan Kristen semakin terlihat. Serta hal ini juga menjadi salah satu bagian dari pecahnya kehidupan berbangsa dan bernegara kedua masyarakat di Maluku. Identitas agama sebagaimana identitas sosial lainnya yang melekat pada diri individu sejatinya tidak pernah bersifat mutlak baik atau buruk. Identitas sosial di mana salah satu ialah identitas agama merupakan suatu yang dinamis dan bersifat konstruktif, menanamkan citra dan pandangan terhadap suatu identitas sosial termasuk identitas agama. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rosanda Amelia. Pada Rosanda, saya persilakan. Oke, di sini kesimpulan dari penelitian yang kami jabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah Maluku itu sudah terkenal dengan kaya akan rempah-rempah sehingga beragam etnis, budaya, agama, dan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya konflik identitas yang berdatangan. Konflik ini ditimbulkan akibat bentroknya dua identitas dan kebanyakan terjadi antara Islam dan Kristen maupun konflik etnis. Konflik ini dimulai pada tahun 1999 dengan meletusnya di wilayah Ambon dan Maluku Utara dan dilanjutkan dengan adanya korupsi RMS, Republik Maluku Selatan. Konflik di Maluku ini banyak memakan korban jiwa dan harta. Akhirnya rakyat Maluku ini mengakui bahwa mereka kelelahan dalam konflik ini. Maka pada Februari 2002, dicetuskan perjanjian perdamaian 552. Hal ini berhasil meredam kedua identitas yang saling bertentangan tersebut. Namun, pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa sebenarnya konflik tersebut belum selesai. Next. Oke, maka setiap apapun itu pasti memiliki identitas masing-masing. Tetapi beda halnya dengan konflik yang terjadi di Maluku ini. Mereka menyalahgunakan identitas tersebut untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai tujuannya masing-masing. Maka hal itu dapat menimbulkan konflik. Jika penggunaan identitas agama dari kedua belah pihak ini terus-menerus terjadi, maka tidak ada penyelesaian terhadap konflik tersebut, bahkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kedua belah pihak. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih buat teman-teman dan Bang Robi yang telah menonton video kami. Kami sangat mengharapkan kritik dan sarannya terhadap presentasi kami, dan apabila ada pertanyaan dapat ditulis melalui kolom chat di kolom chat YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.